hidupku murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidup kami Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersama kami, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersama kami, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin. Amin. Shalom saudara. Shalom semuanya. Shalom semua. Shalom, Kanan kiri shalom. shalom. Puji Tuhan. Ketemu lagi di sini. 5 roti 2 ikan, dari sedikit jadi Buahnya. Dari sedikit jadi buahnya. Saudara. Percaya ya. Amin. Karena Tuhan yang melipat gandakan. Nggak boleh lupa itu. Puji Tuhan. pasti, puji Tuhan. Kesempatan kali ini, entah ini udah uploadan keberapa gitu ya saudara, nggak perlu dihitung, kita ngitung berkat Tuhan aja, oke? Ya, ini ada, saya manggilnya Ade aja ya, Ade. Boleh, Mbak, boleh silakan. ya, Apa boleh, aja boleh, apa Mbak. aja boleh. Jangan tante. Jangan tante, oh ya. Saya aja kalau dipanggil tante agak Kalau gimana anakku gitu ya. panggil Apalagi tante. segini dipanggil tante. Puji Tuhan. Kita Oke. kedatangan satu saudari kita, saudara. Yes. Ada banyak kisah yang akan diceritakan, dan ketika kami kemarin sempat briefing sebentar ya. via Zoom juga, itu ada poin-poin yang Tuhan izinkan ya, kejadian-kejadian penting yang Tuhan izinkan dalam hidupnya yang menurut saya pribadi itu sangat-sangat luar biasa. Ketika Yes. saya ada di tempat dia, mungkin ya pasti Ya. bukan mungkin, saya nggak akan bisa melewatinya. Ya. Tapi setiap kita punya proses kita proses masing-masing. dan segala kemampuan itu datangnya dari Tuhan. Dari Tuhan. Dari Tuhan. Tuhan. Dan dia mampu melewati proses-proses yang nanti akan dia ceritakan. Makanya itu saudara. disebut pengalaman pribadi. Yes, pengalaman Bukan pribadi. pengalaman bareng-bareng. Ya, real apa yang Oke. dia lewati bersama dengan Tuhan. Kenalan dulu deh ya, Ya. biar agak tegang ini, Mbak. tegangnya luntur gitu ya, biar tulus yang tegangnya Oke, pergi gitu ya. oke. Tegang pergi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, oke. Boleh kenalan dulu deh. Oke, shalom semuanya. Shalom. Shalom. Oke. Perkenalkan, nama panjang saya Olivin Yemima Kailuhu. Apa yang terakhir apa nih? Olivin Yemima Kailuhu. Olivin Yemima Kailuhu. Ini Perlu loh saudara mengenal nama orang dengan benar ya. Ya. Ini panggilannya Ovin atau Kak Ovin lebih. Oke. Nah, Ovin. guru sekolah minggu banget ini. Iya betul. Ini nama perpaduan Jawa Ambon Jawa dan Ambon. Alkitab. Oh, Oh, Jambon iya, ya, iya, iya. Jambon. Puji Oke, Tuhan. oke. Ovin Dan- ya, jadi Iya, kita Ovin panggil aja. Ovin, sip. Ya, Oke. oke. Ovin Gimana, boleh Dari mana nih startnya?
dari dia dong. Iya. Selalu dari dia kan ini ceritanya tentang dia. Ya. Oke. Gimana, Mbak, gimana? Mungkin Ovin bisa cerita lahir di keluarga yang Oke. seperti apa, Ya. mama papa mungkin asalnya boleh, terus kamu anak keberapa, Oke. ditaruh Tuhan di posisi keberapa gitu di keluargamu ya. Oke, ya. Saya asalnya sebenarnya nggak tahu ya asalnya dari mana, cuman campuran darahnya Jawa Ambon. Mama dari Jawa Tengah, tepatnya Kota Magelang. Papa dari Ambon, tapi sudah lama di Jawa. Tulen ya, Papa Ambon Tulen. Papa ya? Ambon Tulen. Ambon. Mama Jawa Tulen. Jawa Tulen. Jawa Tulen. Jadi menyatu jadi satu ada saya. Jadi Ya. saya dari 5 bersaudara. 5 bersaudara. Saya anak kelima. Oh, anak kecil. Anak paling bontot yang dulu waktu kecil suka dibully-bully sedikit sama kakaknya. Kenapa dibully? Dibulinya, wah kamu anak ini ya diambil gitu dari tempat sama. Itu beneran Mbak. Kenapa kok Tapi bilangnya begitu? biasa anak terakhir kan suka iya, suka iya, digoda-godain. iya, 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 Tapi iya, ya iya. itu masa kecil yang Menyenangkan, menyenangkan ya. kalau diingat-ingat lucu Menyenangkan. juga Iya, ya. tapi menyenangkan ya. Tanda Sekalipun saya. pada waktu itu ngambek-ngambek juga ya. Nangis dulu Nangis, saya, Mbak. nangis. Tanya ke mama, "Ma, aku bener diambil dari tempat sampah kayak gitu-gitu." Namanya anak kecil Namanya ya, anak ketika kecil ya. dibilang, makanya kita perlu sangat berhati-hati ya Betul, ketika iya, kita berbicara sama anak kita, karena masa kecil itu masa mereka menyerap banyak Iya, hal dan begitu betul. mudah. Iya, Begitu dan mudah menyerap nggak segala semua sesuatu. orang mungkin ada yang menjadikan itu jadi seperti trauma Ya, atau ya. kepahitan sama Ya. orang yang membuli itu. Tapi ya puji Tuhan, sampai sekarang saya nggak pernah trauma atau kepahitan dengan Perkataan Oh, iya, itu ya. perkataan itu. Oke, Oh, oke, oke. iya. Terus kemudian kamu lahir di mana, Dek? Lahirnya di Magelang. Di Magelang. Iya, jadi saya lahir di Magelang. Mm-mm. Tinggalnya waktu itu papa saya itu kerjanya di pengeboran minyak. Ya. Jadi lepas pantai. Waktu Berarti saya ditinggal-tinggal dong. ditinggal-tinggal. Jadi saya sendiri yang paling terakhir ini hampir jarang ketemu sama papa karena papa harus bekerja di lepas pantai. Jadi pantainya keliling-keliling. Dan itu gitu. dalam tempo yang lama ya ditinggalnya ya. Lama, jadi pulangnya itu berkala gitu ya Mas ya. Berkala. Mungkin sebulan sekali, 2 bulan sekali. Pokoknya saya tuh kecil itu kurang akrab sama yang namanya papa. Kurang akrab karena papa jarang ada Di rumah. Oke. Beda sama kakak-kakak yang lain ya mungkin mereka mengalami masa-masa yang ditemani Masa papa. kecil masih ada papa ya, Tapi papa kalau belum saya full sama mama. Kecil sama mama. Yes, yes. Nah, ini saudara, kemarin ketika kami briefing gitu ya, ada satu kisah yang sangat-sangat memberkati saya gitu ya. Dia cerita bagaimana zaman kecil itu dia ngalamin kesusahan yang menurut saya ya susah banget gitu ya untuk seorang anak seusia dia saat itu mesti mengalami masa dan proses yang seperti itu nggak mudah gitu. Jadi sampai untuk perkara makan ekonomi makan loh ya, kita ngomong bicara masalah makan itu aja susah. Tidak hadirnya papa secara apa ya, Fisik. secara teratur fisik, aja iya. sudah jadi masalah gitu. Apalagi ditambah dengan hal-hal yang lain. Nah, ceritanya gini, dari Magelang kemudian keluarga baik-baik atau gimana kok sampai tiba di Surabaya? Iya. Jadi keluarga saya itu puji Tuhan ya cukup gitu ya, bukan yang orang kaya atau gimana, tapi cukup. Seingat saya masa kecil saya kelas 1, 2, 3 tuh indah. Maksudnya indah itu ya papa pulang oke, main sama teman-teman oke, tapi ada akhirnya yang seperti titik balik di keluarga saya. Saya itu anak kelima, jarak saya sama kakak saya yang nomor 4 itu 7 tahun, jadi jauh. Cukup jauh. Oh, makanya itu kamu disebut Dibully. anak. Iya benar. Nah waktu itu karena kondisi seperti itu, Kondisi keuangan keluarga. waktu itu sebenarnya seingat saya tuh nggak ada masalah. Cuman suatu waktu saya pulang sekolah tiba-tiba mama bilang kita harus pindah rumah. Di Magelang Di sana. Magelang, masih di Magelang. Kita harus pindah rumah. Kenapa? Rumahnya mau dijual. Kenapa? Buat biaya kuliah kakak yang pertama sama kedua. Karena kakak yang pertama kedua harus kuliah di Jakarta sama di Bandung, memerlukan biaya yang cukup banyak. Cuma saya kurang tahu gimana. Pokoknya ceritanya saya pindah rumah. Jujur waktu itu saya sedih, soalnya harus meninggalkan saudara-saudara yang di situ. Sebenarnya pindahnya nggak jauh, cuman harus berpisah sama saudara-saudara. Lingkungan yang sudah Lingkungan yang terbentuk. sudah dari kecil, Sudah dari kecil. tumbuh di sana. tumbuh di situ, tiba-tiba kemudian- harus pindah. Sebenarnya nggak jauh-jauh banget sih, cuman beda kampung. Kalau di Magelang kan kampung ya gitu ya. Nah pindah rumah. Terus? Waktu itu kita akhirnya
karena nggak tahu ya kenapa waktu itu pokoknya harus dijual rumahnya. Cuman saya ingat saya nemenin mama saya transaksi uang, transaksi jual beli rumah jual beli, itu. Cuman saya waktu itu cuman, "Ma, kenapa ya rumahnya dijual?" Buat biayanya Mbak sama Mas gitu. Oh ya udah, akhirnya pindah rumah. Nah di situ tuh mulai konflik terasa batin ya. konflik batin. Yang pertama sedih ditinggal Mas sama Mbak harus keluar kota. Papa sudah. Papa nggak Papa ada. udah posisi Papa kerja di luar. Ya kan masih kerja di lepas pantai gitu, terus kemudian kakak dan Mbak harus keluar dari rumah. Keluar rumah, betul. Pindah rumah betul. Jadi seingat saya nggak tahu ya waktu itu Papa pokoknya di luar kota, cuman saya yang ikut pindah rumah apa. Seingat saya itu tiba-tiba harus pulang ke rumah kontrakan. Waktu itu kita nggak punya uang, keluarga saya, jadi harus mengontrak. Iya, dari rumah sendiri jadi ngontrak. Mengontrak. Di situ saya tinggal sama mama, kakak nomor 3, yang kakak nomor 4 tetap di rumah yang lama, tapi sama bude sama saudara. Gitu. Kita tinggal bertiga. Nah di situ itu karena papa luar kota, jadi kan keuangan dikirim ya lewat bank. Saya inget banget tuh sering banget nemenin mama ke bank. Pulang sekolah nemenin ke bank. Tapi habis itu saya nggak, harusnya kan kalau dikirim uang dapat apa, tapi itu enggak. Jadi uangnya mama itu habis buat kirim ke Mas, Mbak, sama cuman buat makan. Oke. Cuman buat makan. Jadi istilahnya kalian, iya, mama kemudian kakakmu nomor 1, 2, 3, 4 termasuk kamu itu seolah-olah jadi nomor sekian di antara kebutuhan keluarga ya. Sepertinya seperti itu. Prioritas nomor sekian. Karena harus memprioritaskan kakak pertama sama kedua karena memang ada hal yang biaya kos karena di Jakarta sama di Bandung biaya kos, biaya makan mereka. Terus ceritanya itu ya pokoknya yang saya rasakan waktu itu saya tuh kesulitan ekonomi. Mulai pokoknya saya dulu kan perasaan tuh mau beli es krim aja gampang gitu ya. Tapi waktu itu tuh kayak mama nanti dulu sampai suatu saat itu pernah kejadian nggak bisa makan. Nah, dia nggak bisa makan yang tadi seingat saya. Itu masih di Magelang ya? Masih di Magelang di rumah kontrakan itu. Yang mengalami kejadian itu cuman saya, mama sama kakak nomor 3. Waktu itu kakak nomor 3 masih nunggu panggilan sekolah TNI ya. Jadi waktu itu masih menunggu. Nggak makannya itu gini, dalam arti bukan makanan 4 sehat 5 sempurna. Tapi benar-benar nggak makan gitu ya. Maksudnya seingat saya ya, saya lapar. Aku ingat banget ya, lapar. Ya tunggu ya. Terus saya sekolah tuh nggak sarapan. Jadi cuman dulu kan kalau di sekolah tuh mama cuman punya 100 rupiah itu waktu itu udah dapat bihun berharga. Tapi berangkat sekolahnya nggak bisa naik angkot, harus jalan kaki. Dulu ada sepeda tapi dijual, nggak tahu dijual atau digadekan. Pokoknya di rumah kontrakan itu tuh benar-benar terbatas berangkat sekolah jalan kaki. Dulu kalau dari rumah yang lama ke sekolah tuh lumayan deket, tapi kontrakan itu jauh. Jadi kita itu sekolah saya dulu waktu di SD itu di komplek TNI. Jadi itu kalau mau berangkat sekolah berangkatnya tuh lebih pagi, harus jalan lewat berkelok-kelok gitu. Pulangnya juga sama, dijemput mama jalan itu. Itu kondisi sehingga saya nggak makan waktu itu. Ya cuman beli jajan itu. Nah, jadi makannya tuh kadang kalau lapar, mama tuh cuman bisanya itu di rumah saya itu kan deket sama kebun gitu ya. Minta tetangga pisang masih mentah itu digoreng, mentah ya itu digoreng. Jadi buat bertiga. Nasi sama garam tuh saya pernah. Oke. Pernah kayak gitu. Tapi itu yang luar biasa dari mama saya. Mama itu orangnya takut akan Tuhan. Jadi kerjaannya berdoa. Saya nggak tahu ya, mungkin dulu udah sering ngutang. Jadi waktu itu tuh kondisi yang mama tuh nggak mau ngutang gitu loh. Mengambil keputusan untuk bertahan dengan caranya, tapi cuman mengandalkan Tuhan. Iya. Taunya dari mana? Kadang kalau lagi nggak dijemput, saya pulang, posisi mama itu lagi berdoa, berlutut. Mas saya juga sama. Berdoa. Kakakmu yang nomor 3 juga? Nomor 3. Nah, di tengah semua itu ya Mas ya, kita tuh tetap berusaha tetap ke gereja. Yes.
ke gereja. Yaitu kalau yang masalah nggak bisa makan, yaitu pernah ya Mbak yang sampai 3 hari, sampai mama jual kaset, beli nasi pecel 1 dimakan Jual bertiga. kaset. Ya dulu kan Kaset kalau ya, orang Ambon tuh zaman dulu, dulu kan ada kaset, masih ada kaset saudara. Itu pernah mama jual kaset cuma Untuk dapat makan, nasi ya. pecel 1 dimakan dibagi. bertiga. Buat serumah ya. Puji Tuhan kadang ada tetangga yang ngasih, ya itu makan bertiga. Gitulah. Gitu. Oh, 3 hari nggak makan loh saudara, dan Pernah, mamanya. seingat saya 3 hari nggak Ya, makan kok. Seingat kamu 3 hari nggak makan. Saya bilang, sehari "Ma." nggak makan aja itu udah. Jadi ya makannya tuh seadanya. Tapi ini 3 hari, hampir 3 hari nggak makan loh Nggak saudara. makan. Dan kalau ketika saya dengar gitu ya, kan dia cerita seperti itu. Kadang kan ada orang yang bilang, dan yang mamanya lakukan hanya hello berdoa, hanya berdoa dan itu teladan yang ditinggalkan mamamu gitu kan. Itu teladan yang ditinggalkan mamamu. Gini, kadangkala ya kita, seandainya saya di posisi itu pasti nggak bisa. Pasti nggak bisa. Sekalipun saya juga punya proses yang kurang lebih hampir sama. Cuma posisi, kalau seandainya kita posisi sebagai orang tua, seandainya seperti posisi orang tua, pasti kita akan berusaha mencari. Ini kan nalar kita. Kita punya naluri ya. Gini, bukan naluri. Tanggung jawab. Berdoa dan bekerja, berdoa dan berusaha. Sambil berdoa, berusaha gitu. Tapi kita nggak memberikan penilaian terhadap sesuatu ya. Karena setiap kita punya jalur sendiri-sendiri, punya masing-masing punya cara sendiri-sendiri untuk datang kepada Tuhan, bersarah, percaya kepada Tuhan. Kita punya sendiri-sendiri. Masing-masing mungkin punya urusan sendiri-sendiri dengan Tuhan, saudara. Detik itu, saat itu, momen itu, mungkin ya bukan mungkin, pasti itu ketetapan hati yang ditaruh sama iman. Tuhan di hati mamamu gitu. Bahwa inilah jalannya, inilah solusinya, dan beliau memutuskan untuk tidak ketuk pintu tetangga, ketuk pintu saudara, atau bahkan mungkin ada handphone, ada nggak zaman dulu? Belum ada ya. Belum harus ke wartel, Mbak. Buatan sambat gitu loh. Dia memutuskan untuk nggak sambat sama siapapun. Karena dia memutuskan dan hanya berdoa. Dan Ovin tadi pernah tadi sempat sampaikan bahwa mengubah cara hidup. Dari sebelumnya yang bergantung pada sama saat orang. saat menghadapi kesulitan itu mencoba mencari pertolongan pada orang lain, tapi begitu saat itu menetapkan hati, mengambil keputusan, mengambil keputusan untuk berdoa. Aku nggak mau mencari pertolongan, sudah cukup. Betul. Dia mau mengalami sendiri, beliau mau mengalami sendiri bersama dengan Tuhan, sekalipun harus mempertaruhkan anak. Jadi saya ini biasa. Kayak dulu tuh memang sempat ngerasa ya jalan kaki, kadang malu sama temen dulu saya. Kadang nggak bisa jajan. Pokoknya teman-teman saya kan termasuk keluarga berada ya, karena hampir semua tuh keluarga TNI. Saya sekolah di sekolah TNI gitu. Terus kayak sering, bukan dibully sih sebenarnya, cuman kayak perasaan minder gitu. Anak miskin, bukan kayak gitu sih, cuman kayak minder. Iya, sebenarnya mereka nggak pernah membuli, mengatakan langsung, tapi kamunya dengan sendiri kondisi saya yang seperti itu saya minder. Sempat kayak dulu tuh sering marah sama mama. Seingat saya tuh saya sering marah. Kenapa sih, Ma? Sampai kadang TV tuh digadaikan. Kadang ya itu tadi cuman adanya kerupuk sama nasi ya itu. Nah, garam yang kuning itu cuman ada ya. Mama cuman punya ini. Kayak makan aja. Ya, sampai yang tadi Mas Agus bilang ada di posisi nggak mau mengandalkan orang, ya mama cuman itu jual kaset. Kadang baju-baju saya tiba-tiba nggak ada, ternyata dijual sama mama untuk bisa baju sudah nggak kepake untuk bisa makan itu. Oke. Itu. Tapi ya itu dulu karena masih kecil, karena nggak tahu, cuman kok gini banget ya. Ya berontak lah kok gini banget ya. Cuman ya udah. Dalam hati itu ada berontak gitu. Gini banget ya. Tapi ya udah, karena mungkin masih kecil ya, jadi nggak terlalu. Iya. Karena memang pada waktu itu kondisi komunikasi dan sebagainya tidak seperti yang sekarang. Oke, kalau sekarang dimanapun, kapanpun bisa transfer dan sebagainya. Tapi kalau zaman waktu itu ya kita tahu sendiri, gitu, kontak aja, kirim surat. Ya dulu paling kirim surat. Ke wartel. Ya, wartel dulu itu. Kadang numpang di tetangga, telepon kayak gitu. Oke. Terus jadi kemudian gimana? Proses di Magelang. Nah, waktu itu ya sudah ya, pokoknya selama di Magelang itu sering mengalami masalah ekonomi. Tapi saat papa pulang, papa tuh berusaha menyenangkan. Kadang tiba-tiba saya dijemput
waktu mulai agak stabil, tapi sebenarnya nggak stabil banget. Cuman papa mama tuh berusaha supaya saya nggak terlalu sedih. Jadi kadang tiba-tiba pulang sekolah dijemput papa mama, diajak dulu namanya ke Matahari ya kalau di Magelang, makan KFC, udah cuman saya tok yang makan itu. Tapi yang saya lihat papa mama selalu berusaha memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Iya. Dan di tengah seperti itu ya, kalau kita ke gereja dapat nasi bungkus atau apa lebih, mama tuh nggak maruk. Ada tetangga kita yang orang tua, nenek-nenek, jompo, tinggal sendiri, mama kasih itu buat dia. Yes, ini. Mama ini. Jadi dalam kondisi kesusahan, mama tetap mau memperhatikan, bahkan bukannya sekedar memperhatikan, ngelihat kasihan ya itu enggak, tapi beliau berkorban. Berbagi hidup, jadi membagi hidup. Pulang dari gereja sampai rumah, saya tuh ditinggal ya ke rumah tetangga itu, mama ngasihku nasi, pokoknya merawat sih. Saya nggak tahu pokoknya sampai mama ngapain sih, sampai saya tuh marah, mama ngapain sih? Gitu. Kayak kita ini kurang susah gitu. Iya. Cuman ya pokoknya mama tuh ngapain sih bantuin Mbak itu kayak gitu sih. Tapi ya itu yang dilihat. Di tengah keterbatasan mama tetap berdoa dan Itu yang saya ketika Zoom bareng Ovin kemarin itu saudara, saya menggarisbawahi bagaimana tentang ini sebenarnya satu kata aja bicara masalah teladan gitu. Jadi mamahnya beliau ini, mama terkasih dari Ovin ini udah sama-sama Tuhan sekarang. Betul ya, sejak tahun berapa Mama? 2002. Jadi itu kamu kelas? Naik ke kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Jadi sama mama cuman dikasih waktu sama Tuhan sampai kelas 2 SMP ya. Ya kurang lebih masa-masa itu ketika dia menginjak SMP, mama dipanggil Tuhan. Tapi yang jadi berkat buat saya ketika saya sharing sama dia sampai masa kelas 2 SMP itu jadi warisan, sesuatu yang nggak bisa dilupakan, teladan gitu loh. Dari mamanya beliau dari mama jatuh ke anak-anak, dan kebetulan saat itu yang memang dikasih kesempatan untuk bisa hidup tiap hari dan melihat apapun yang keputusan mama, tindakan-tindakan mama, itu kamu sama kakakmu ya yang satu lagi ya? Kakak yang nomor 3 itu kan sudah masuk ke TNI. Jadi yang lebih lama sama mama. Yang cowok itu kamu ya? Benar-benar mengalami apa ya istilahnya ampas-ampasnya gitu ya. Tapi ya dari semua itu ya saya lihat sosok mama yang berjuang buat keluarga, mengandalkan Tuhan, tetap membantu orang lain, dan kegiatan gereja apapun tuh diikutin mama, doa, keliling, apa. Pokoknya saya waktu kecil tuh sering banget di gereja. Ya cuma waktu itu main-main aja, cuman pokoknya ayo ikut doa keliling, ayo doa berantai, doa semalam suntuk. Di rumah saya tuh dulu sering ketempatan di rumah kontrakan itu, doa semalam suntuk apa ya itu. Jadi kesusahan tidak membuat undur dari Tuhan. Ya, tidak membuat kita atau bahkan keluarganya mereka ya saat itu dia dan mamanya untuk jauh, karena seringkali ketika kita susah kita malah menjauh. Dengan apa ya? Dengan mengeluh itu bikin kita jauh. Sebenarnya banyak alasan untuk mundur dan mengeluh, banyak alasan karena kondisi keluarga, keuangan, kondisi tidak belum mendapatkan jalan keluar dan sebagainya, tetapi keputusannya yang diambil itu luar biasa, di mana terus mau dekat dengan Tuhan, bukan hanya sekedar dekat tapi membagikan hidup buat orang lain, memperhatikan orang lain, gitu ya. Oke. Saya hati saya tergugah gitu ya. Kesaksian seorang anak kecil loh ini. Iya. Bener kan? Iya. Anak kecil SD. Iya. Yang mengalami hal-hal yang nggak enak, yang di sisi lain memang tapi di sisi lain itu hal yang luar biasa. Tadi disampaikan tentang warisan tadi, warisan rohani yang orang tua boleh berikan, boleh persembahkan buat anak di tengah kondisi, di tengah situasi yang benar-benar sangat terbatas. Itu luar biasa. Jadi nggak perlu kita kuat, nggak perlu kita harus dewasa dulu, nggak perlu kita mampu dulu, nggak perlu kita segala sesuatunya oke dulu sehingga kita bisa melayani atau memberi hidup kita buat orang lain, tapi di tengah-tengah keterbakan seorang anak kecil ya sudah terlibat untuk hal-hal yang seperti itu luar secara tidak langsung. Iya. Oke.
Dan ada hal lagi yang ini tiba-tiba Mbak Nat kepikiran gitu ya. Kan kamu tadi sampaikan bahwa sejak kecil kebanyakan ya pendapatan dari orang tua itu diarahkan, difokuskan untuk kakak ya itu. Nah ada banyak kisah loh saudara di luar sana ketika saya cerita bahkan dengan teman-teman, dengan saudara, itu antara satu dan yang lain antar saudara itu tidak akur karena hal-hal yang bicara masalah iri hati, bicara masalah ini kan sesuatu yang memang sekalipun untuk sesuatu yang lebih penting tapi kan tidak proporsional, kan? Tidak ada sehingga pada akhirnya orang tua memutuskan untuk kamu ngalah ya. Kamu nanti dulu ya nak, kakakmu dulu, karena kamu nanti dulu. Bahkan seperti apa ya dalam hatimu kamu pun merasakan saat itu ketika cerita bahwa aku nih kayak dapat sisa-sisanya gitu, Mbak. Aku nih kayak dapat ampas-ampasnya gitu. Bahkan kalau di kemarin kita share gitu ketika saya cerita sama kamu ya, ketika cerita tentang Ovin itu ingat ayat yang tentang Tuhan Yesus ditemuin ibu-ibu yang anaknya lagi sakit saudara, lalu kemudian dia ngecek aja gitu ya, dia ngotot sembuhin anakku padahal dia dari suku yang lain yang seharusnya tidak layak terima keselamatan, tapi dia getol minta ke Tuhan dan dia ngomong sekalipun remah-remahnya aja loh. Remah-remah itu pun remah-remah. Jadi gini, sekalipun kamu dapat sisanya aja gitu ya, itu memang kenyataannya, itu kenyataan yang harus ditelan, diterima dan diakui, tapi tetap dari sisa-sisa itu ternyata itu ya bagian daripada itu tetap mujizat Tuhan. Sekalipun itu sedikit remah-remah, cuma dapat remah-remahnya toh itu loh nggak apa-apa dan bersyukur gitu kan, dan dari remah-remah itu kamu tetap bisa hidup, tetap bisa melanjutkan masa depanmu. Mama meninggalkan warisan yang seperti itu. Itu hal yang luar biasa menurut saya. Mama kamu itu luar biasa dan puji Tuhan kamu juga merespon dengan benar. Bukan sekedar hidup, tapi hidup yang sesungguhnya, sebenar-benarnya dalam Tuhan. Bukan jadi, berarti remah-remah itu tidak berarti atau remah-remah itu tidak berharga, tapi remah-remah itu bisa memberikan sesuatu pelajaran hidup, sesuatu yang luar biasa. Terus kemudian kamu bertumbuh dari Mama meninggal di Surabaya ya? Iya di Surabaya. Sudah berpindah ke Surabaya. Saya tadi keinget nggak iri hati. Iya, kenapa waktu itu nggak iri hati? Kadang kan saya diajak Mama ke Jakarta jenguk Mbak Mas, dan kondisi mereka tuh sebenarnya juga terbatas. Ngekos tuh kadang tuh saya sampai mau pulang ke Magelang tuh kayak sedih gitu loh, Mas kasihan, Mbak kasihan. Mereka tuh juga nggak di sana tuh yang seneng-seneng kayak gitu enggak, tapi mereka juga hidupnya tuh terbatas, makannya juga terbatas. Jadi waktu itu saya juga nggak ada alasan untuk iri hati sih luar sama biasa saudara, kakaknya. sangat luar biasa. Tiba-tiba kayak kasihan sangat aja luar gitu. Biasa. Sangat luar biasa. Jadi sehingga akhirnya ketika dia melihat kondisi kakak-kakaknya, karena melihat dengan mata kepala sendiri, dan yang paling penting mungkin kalau menurut saya itu karena kamu menyediakan hatimu, kamu membuka hatimu melihat keberadaan kakak-kakakmu, sehingga apa ya, bukan ego yang muncul, bukan rasa iri yang muncul, bukan merasa tersisihkan yang bagaimana, tapi benar-benar ada belas kasih dan saling memahami, saling memahami antar sesama saudara. Itu harta yang sangat mahal loh saudara. Ketika kita bisa rukun sama saudara sekalipun kondisinya sangat-sangat timpang, kalau mau dibilang timpang gitu kan, yang sana digerojok lebih banyak, yang sini lebih sedikit, tapi toh ya memang itu hal yang harus terjadi. Jadi di masing-masing pribadi ada penerimaan, bisa menerima satu dengan yang lain, itu punya kebesaran hati, maka di situ kerukunan terjadi sampai sekarang. Jadi nggak pernah yang ribut-ribut sampai ngungkit-ngungkit yang dulu-dulu gitu ya, gara-gara kamu Kak, gara-gara nggak pernah. Puji Tuhan nggak. Berlanjut. Kemudian kamu pindah ke Surabaya dan Mama di 2 SMP Mama meninggal. Jadi waktu itu akhirnya Papa sudah kerja di kantor, jadi sepertinya nggak perlu keliling-keliling lepas pantai gitu ya. Jadi puji Tuhan dulu kan ngontrak ya. Bosnya Papa puji Tuhan kasih rumah buat kita, karena Papa itu mungkin ya, Papa tuh juga teladan ya buat saya. Papa tuh disayang sama bosnya, disayang bukan karena menjilat, cari muka, tapi memang karena keuletannya Papa, karena pengabdiannya Papa sama kantor itu benar-benar yang membuat Papa tuh disayang sama bosnya, yaitu anugerah ya, kasih karunia Tuhan ya. Akhirnya kita dikasih rumah, disuruh tinggal. Jadi saya, Mama, Mbak, waktu itu Mbak udah lulus,
pindah ke Surabaya. Mas yang nomor 4 masih di Magelang karena masih sekolah di Magelang. Nah di Surabaya mulai stabil karena ada papa ya, jadi minta uang juga gampang. Itu mulai ada ekonomi mulai oke lah, tapi nggak oke banget, tapi tetap oke lah, masih puji Tuhan oke. Terus cuman saya merasa minder karena saya dari anak kampung tiba-tiba ke Surabaya, nggak punya teman. Waktu itu sempat ada rasa minder-minder, cuman ya sudah, mama tetap dengan kebiasaannya antar jemput naik angkot JTK itu kalau Mbak tahu, tetap naik jemput, tetap. Mama tuh nggak pernah yang kamu gini ya, kamu gini, enggak. Cuman mama tuh sepertinya memberi contoh secara nggak langsung. Jadi saya serap sendiri. Oh harusnya tanpa banyak bicara nggak ya. pernah yang kamu harus gini. Cuman yang tadi pas nggak bisa makan nanti dulu. Tapi kalau yang dalam kehidupan tuh nggak pernah yang kamu harus gini. Nggak pernah. Jadi kayak menyerap sendiri. Nah itu tinggal di Surabaya, tiba-tiba itu 2001 kita pindah. Saya lulus kelas 6 SD langsung pindah. Itu sebenarnya sedih banget, harus ninggalkan Magelang tuh sedih banget. Terus waktu itu pindah ke Surabaya, tiba-tiba mama dikasih sakit. Tiba-tiba sakit, nggak tahu ya kenapa ya, sakit perut. Tiba-tiba harus masuk rumah sakit. Terus ya itu ternyata ada komplikasi atau gimana gitu ya di ginjalnya, pokoknya ada yang paru-parunya kemasukan air, dan pokoknya ada penyakit komplikasi gitu. Masuk rumah sakit pertama, mama kembali. Nah tapi selama di Surabaya tetap ya, mama dengan kebiasaan tetap ke gereja, tetap rajin ke gereja. Terus waktu itu tiba-tiba mama sakit itu, tapi di tengah sakit itu mama juga tetap berdoa, puasa, tetap seperti itu sampai akhirnya mama harus dipanggil Tuhan. Ya, itu pertemuan saya terakhir sama mama itu waktu mama mulai perutnya membengkak, membesar, mama harus masuk rumah sakit lagi. Itu pertemuan terakhir saya cuman mama ini ya pulang ya, iya. Itu pelukan terakhir, itu saya ingat banget hari Kamis. Terus mama harus ke rumah sakit. Terus minggunya tuh harusnya operasi, seingat saya. Itu waktu itu saya kelas 1 mau naik kelas 2. Minggunya harus operasi. Waktu itu kakak saya yang nomor 4 kebetulan di Surabaya. Kakak nomor 4 itu mau ke rumah sakit. Di jalan ketemu papa saya. Papa saya bilang mama udah gak ada. Saya ditelepon, mama udah gak ada, mama meninggal. Lalu saya cuman, meninggal kayak mimpi. Saya cuman di kasur, saya ingat banget spray itu saya acak-acak. Kok mama meninggal? Kok saya telepon kakak saya yang nomor 2 waktu itu udah kerja sama, udah lulus. Kakak saya cuma bilang Tuhan kok jahat ya. Karena kakak saya yang nomor 2 kan itu dapat penempatan di luar pulau tuh nggak pernah ketemu mama saya udah lama sekali. Kakak saya cuma Tuhan kok jahat ya. Saya juga kok Tuhan jahat ya. Saya nangis terus malamnya tuh pokoknya tengah malam mama dibawa pulang. Saya lihat jenazahnya tuh cuman bangun, bangun, mama kok pergi, udah gitu. Dan selama ini ya Mbak, saya tuh nggak tahu kenapa ya, dari saya kecil itu ya sering banget ya, kalau mama bobok tuh saya liatin masih nafas nggak ya, nafas nggak ya, mungkin ada banyak orang-orang ketakutan ya, mungkin ya dalam sampai di Surabaya itu juga kadang saya minta dikelonin bangun gitu, mama masih nafas nggak ya, oh masih. Dan sampai akhirnya itu terjadi, mama udah nggak nafas lagi. Saya cuman ma bangun ma. Nggak bangun, ya udah langsung ya udah sampai di pemakaman ya udah, masih belum terasa itu masih rame, kakak-kakak masih ngumpul sampai akhirnya itu masa-masa setelah kakak pada kembali ke tempat masing-masing. Saya cuman sama papa sama mbak, melihat papa harus menjalani harus bertugas sebagai papa dan mama. Mbak harus masak. Itu tuh benar-benar kayak kok gini banget ya. Dan tahu nggak Mbak yang saya lakukan apa? Saya mau ke gereja. Kecewa ya, ada kecewa. Sebenarnya saya nggak yang marah sama Tuhan, cuman ngapain sih ke gereja? Buat apa? Buat gitu apa? Seingat saya tuh kayak kelas 2, kelas 3 itu saya nggak ke gereja. Ya hidup seperti biasa. Biasa saja. Ada agama di sekolah ya ikut, tapi saya nggak ke gereja. Nggak tahu ya waktu itu kayak malas aja gitu. Padahal dulu waktu kecil rajin sekolah minggu dan sebagainya, tapi waktu itu kayak ngapain ya? Ngapain? Terus masuk SMA kelas 1, Mbak bilang, "Ayolah ke gereja." Ya udah saya ke gereja. Ya udah ke gereja itu cuman ya udah ke gereja gitu aja. Tapi kayak masih gimana ya? Ada trauma. Mungkin secara nggak langsung kayak kecewa sama Tuhan, tapi nggak bisa mengungkapkan, nggak bisa cuman kayak ngapain sih ke gereja itu tadi.
Dan pergaulan SMA kan gitu ya, wah main-main, ekstrakurikuler, sibuk, lupa sama Tuhan. Lupa sama Tuhan. Itu berlangsung sampai saya pacaran sama orang beda agama, makin jauh sama Tuhan. Makin jauh sama Tuhan. Ya benar ke gereja, tapi ya sudah, habis itu ya sudah. Itu benar-benar masa SMA kuliah tuh benar-benar yang struggle kayak Tuhan tuh mana ya? Ya gitu itu. Iya. Tetap Gitu. beribadah, tetap Tapi ke gereja kosong. tapi dengan hati yang gimana ya? Hati belum sembuh itu gimana Iya, ya? hati belum sembuh, Hati yang belum sembuh, hati yang belum pulih. dan gitu didukung ya. lingkungan-lingkungan yang membuat saya semakin jauh dari Tuhan. Sampai akhirnya saya memutuskan, setelah saya putus sama pacar saya kembali ke gereja. Itu mungkin pertobatan yang kayak jangan pergi kemana-mana. Itu benar sejak saat itu saya balik lagi rajin ke gereja dengan hati yang baru. Yes. Gitu. Oke. Iya. Aduh, panjang ceritanya. Jadi ini yang part ini tidak ada di Zoom kami, saudara. Ketika Iya, dia benar. cerita ini benar nggak ada di Zoom kami Iya, dan jadi setelah ternyata rasa kehilangan, rasa Iya, duka dalam hati yang begitu dalam dan ketika Tuhan tidak kita undang di dalamnya, Iya. itu bahaya banget ya. Dan saya mengandalkan maaf ya, pacar saya tuh kayak aku tuh menggantungkan hidupmu. Di keluarga kan maksudnya kayak aku tuh sendirian, kesepian. Jadi saya kayak menggantungkan hidup tuh sama pacar. Maksudnya menggantungkan hidup tuh apa-apa cerita ke pacar, apa-apa cerita ke pacar. Tapi nggak nyari Tuhan. Untuk kebutuhan jiwa Kebutuhan kita jiwa aja. sebenarnya. Padahal tuh cuman pengen ditemenin aja, pengen didengerin ceritanya. Karena saya benar-benar kayak mungkin kehilangan sosok mamanya tuh baru kerasa di masa pertumbuhan remaja. Nggak ada sosok mama tuh itu berat sekali, berat sekali. Iya. Dan Dari situ, mengandalkan iya, orang dari lain. situ kita bisa belajar, saudara, bahwa masa-masa berduka itu memang masa yang nggak bisa kita hindari, pungkiri, itu akan kita rasakan. Tapi bagaimana kita meresponi itu Nah, yang betul. paling penting gitu ya. Harus Bagaimana kita mengundang Tuhan, harus cari Tuhan. justru harus semakin menempel dan tidak Jangan apa ya, menjauh. dan tidak membiarkan kecewa Betul. itu larut lama-lama dalam hati kita. Iya, betul. Ya kan, kita mesti ya itu tadi Iya, cari mesti Tuhan. melepas karena itu trauma kalau aku bilang. Trauma, Iya, cuman cuman kita tapi nggak karena, sadar. Ini apa ya? Dan Cuman kita- kayak gitulah. Malah tambah menjauh dari Tuhan, tambah waduh wes. Gitulah. Makanya pentingnya komunitas ya. Nah, betul. Pentingnya komunitas, pentingnya keluarga yang bisa ngerti, yang bisa paham, yang berjuang bersama-sama, Iya. yang belajar bersama-sama, itu Iya. penting. Betul. Sehingga pada saat kondisi-kondisi seperti itu ada yang kebutuhan yang kamu ingin cari hanya didengarkan, Iya, betul. hanya didengar. Betul, tapi semua sibuk sendiri. Semua sibuk salahnya sendiri. nggak mencari Tuhan, malah mencari ini dunia. Gitu. Oke, akhirnya kamu menetapkan itu kuliah ya? Kuliah. Oh enggak, itu udah kerja. Sudah kerja? Sudah kerja, tapi masih kayak pergolakan batin yang aduh Tuhan, apa ya rasanya tuh nggak tahu ya, nggak paham. Kadang sampai sekarang dulu tuh kenapa ya kok saya gitu ya? Kadang nyesel juga, kenapa ya dulu kayak gitu? Kayak buang-buang waktu, meninggalin Tuhan. Harusnya kenapa sih dari dulu nggak tetap dekat sama Tuhan biar tetap di tracknya Tuhan? Tapi ya Mulai itulah. ada penyesalan ya. Ada di penyesalan situ. apa ya, aku buang-buang waktu ya. Sampai itu kerja itu sudah pisah dari pacar itu, sudah mulai hidupnya tetap dalam Tuhan. Terus Mbak tawarin, kamu mau nggak jadi guru sekolah? Nah, ini. Ditawarin sama kakak. Anak kakak juga sudah lebih duluan ngajar di Terjun ke gereja. pelayanan anak ya. Pelayanan anak. Betul. Nah itu baru tiba-tiba saya keingat, kayak aduh aku nggak bisa apa-apa. Saya keinget flashback waktu SMA, waktu kecil. Waktu kecil itu saya hidupnya di gereja terus. Mama tuh selalu bawa saya ke sekolah minggu. Saya nangis teriak-teriak tetap dibawa mama ke sekolah minggu. Pokoknya sekolah harus minggu ya. terus. Harus. Dan saya punya sosok guru sekolah minggu dari Ya. saya kecil yang itu benar-benar membekas. Gimana baiknya guru sekolah minggu itu sampai sekarang saya masih inget tuh kayak baik banget ya om itu dulu sama istrinya tuh baik banget ya. Terus waktu SMA kan, kalau di SMA ada ini ya perkumpulan, kalau agama kan kelas 1, 2, 3 kan ngumpul. Di situ ada kakak-kakak pembimbing yang bikin saya, iya aku pengen loh jadi kakak pembimbing kayak itu. Salah satunya istrinya Pak David. Kakak kelas saya. Iya. Dulu tuh ada namanya. Istrinya waktu itu saya kayak, wih kok keren ya anak muda bisa kayak gini ya. Iya. Jadi menginspirasi ya. Menginspirasi. Retret tuh bantuin Jadi, kita. Nyonya aku David menginspirasi loh. Salah Mana satunya ini? kayak kok ini banget ya. Tapi karena
tadi rasa kecewa, trauma itu kayak ya cuman kayak pengen nanti aku pengen kayak gitu. Tapi nggak Tapi bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Gitu terus ya? habis itu, nah itu kayak ya cuma sekedar sambil lalu aku pengen kayak gitu, tapi ya waktu itu karena dengan hidup dengan dunia itu jadi lupa, sampai akhirnya Mbak tawarkan itu, saya keinget mimpi-mimpi saya waktu itu, mimpi waktu kecil, saya pengen jadi guru sekolah minggu kayak Om Toge, mungkin udah dipanggil Tuhan ya, mungkin karena udah tua. Terus keinget waktu SMA itu, ya udahlah, nggak apa-apa lah. Nggak tahu ya kenapa mesti diingatkan firman tentang waktu Musa dipanggil untuk membawa bangsa Israel. Iya, kayak aku ini nggak pandai bicara bla bla bla. Waktu itu juga kayak Tuhan bisa nggak ya? Tapi selalu keinget firman itu. Akhirnya ya sudah mulai terjun ke langkah ya. Guru sekolah minggu. Dan tambah jatuh cinta dengan Tuhan lewat anak-anak. Benar. Karena saya mengalami masa kecil yang seperti itu, yaitu tadi yang Mbak bilang ya, kadang Mas bilang, kita tuh kadang perlu didengar. Ya. Anak-anak kecil tuh sebenarnya perlu didengar. Yes. Kadang ya itu tadi, saya orang tua sibuk, kakak sibuk, murid-murid saya kadang begitu ketemu, Kak, aku habis ini, cerita tuh seneng banget ya. Itu kayak mungkin mereka nggak dapet ini di keluarga mereka, mungkin papa mamanya sibuk, dan itu makin kayak pengen, aku nggak mau anak-anak ini mengalami seperti aku yang nggak menemukan, mungkin keluarga mereka kurang sempurna, maksudnya papa mamanya mungkin sibuk, terus mereka nanti gedenya malah mencari dunia pergaulan yang buruk, nanti malah tambah jatuh, tambah makin jauh dari Tuhan. Dan saya nggak pengen anak-anak itu seperti itu, mengalami yang seperti saya alami. Pelayanan generasi itu justru pelayanan yang paling luar biasa loh. Benar. Jadi nggak pengen anak-anak itu merasakan seperti saya, nggak punya sosok yang didengar. Seenggaknya mereka punya guru sekolah minggu yang buat anak-anak tuh, aku punya kakak sekolah minggu yang selalu cerita tentang Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik gitu. Karena saya mengalami sendiri Tuhan Yesus itu baik banget. Yes. Gitu. Jadi ternyata dari pengalaman pribadi, masa kecil yang seorang mama, sosok mama yang ayo kamu urus sekolah minggu, ayo kamu sampai nangis pun nggak peduli mama, pokoknya kamu tetap mesti bawa ke sekolah minggu. Tapi justru malah itu membawa kamu bawa. Tuhan itu benang merahnya itu sangat ini ya, sangat ada benang merahnya. Betul, ditelusur sekali. Itu ternyata apa yang Tuhan percayakan, karunia, panggilanmu yang Tuhan taruh dalam hatimu itu nggak jauh-jauh dari apa yang kamu alami di masa kecil. Mbak. Betul. Jadi saya pengen anak-anak itu mengalami Tuhan dengan proses mereka masing-masing. Cuma jangan sampai mereka tuh meninggalkan Tuhan. Yes. Gitu. Benang merahnya ada juga itu. Iya. Itu mentor di SMA itu sekarang anaknya guru sekolah. Anaknya guru sekolah, murid sekolah minggu saya. Iya. Ada benang merahnya. Saya kaget waktu itu ketemu loh. Ini kan kakak yang dulu menginspirasiku gitu. Gue masih ingat saya nggak, mbaknya lupa, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Tapi ya. Nah, itu benang merah yang luar biasa gitu. Iya. Jadi Tuhan itu tahu benar mentautkan kita dengan siapa, mentautkan kita dengan menggandeng tangan, membawa tangan kita untuk bergandeng tangan dengan siapa. Iya. Jadi yang penting tulus, setia, taat, itu aja. Tuhan akan bawa, bahkan Tuhan akan semakin dorong kita untuk kumpul, untuk unity dengan orang-orang yang pernah ada, bahkan yang akan datang, dan itu akan membangun kita. Betul sekali. Luar biasa. Jadi yang jadi perhatian sama-sama kita juga adalah pelayanan generasi, saudara. Pelayanan anak. Pelayanan yang seringkali dipandang sebelah mata. Iya, seringkali dianggap nggak begitu. Gimana ya? Kebanyakan orang mungkin lebih prefer ketika disuruh memilih, ayo mau ngadain ibadah KKR untuk umum atau ibadah KKR anak-anak sekolah minggu gitu. Ada banyak contoh yang kita bisa lihat real terjadi bahwa akan lebih memilih untuk fokus pada orang-orang yang sudah usia cukup gede gitu ya, dewasa dan mengesampingkan yang namanya anak gitu, soal anak-anak saudara. Tapi dari sini kita belajar kembali bahwa ada hati, dan saya percaya ada banyak ovin-ovin yang lain yang Tuhan taruh di luar sana untuk bergerak buat yang namanya generasi anak, generasi yang masih kecil itu bukan anak-anak itu benih, saudara. Anak-anak itu benih, anak-anak kita yang Tuhan percayakan dalam hidup kita itu benih gitu ya. Nanti akan dipercayakan dalam hidup Ovin, gitu ya, anaknya Ovin gitu. Itu benih yang mesti kita
kita hargai. Nah kalau mau tumbuh ya harus dihargai, saudara. Gimana lagi? Mau sesuatu tumbuh, mau hal itu tumbuh, berkembang, bertumbuh, berbuah, dinikmati banyak orang yang mesti dirawat, mesti kita perhatikan. Dan pokoknya jangan lupakan pelayanan generasi ya. Minggu-minggu ini kami juga sedang belajar memikirkan bagaimana ya supaya anak-anak ini bisa, mereka juga dikenyangkan dengan baik. Kita nggak hanya mikirin kebutuhan kita aja, tapi kebutuhan anak-anak kita, kebutuhan dalam Tuhan tentunya itu betul sekali bisa terpenuhi gitu ya. Malam ini kita arah pembicaraan kita itu tentang warisan. Iya. Ya, warisan rohani. Saya ada tiga pribadi yang pernah ada di kehidupan Ovin yang itu memberikan dampak, memberikan pengaruh yang cukup luar biasa, terutama mamanya. Terus kemudian guru sekolah minggunya, terus kemudian kakak SMA-nya. Itu memberikan dampak, memberikan inspirasi, memberikan kekuatan, memberikan dorongan sehingga Ovin sampai sekarang masih berdiri, masih terus bertahan, bahkan berjuang bersama-sama dengan Tuhan untuk pelayanan generasi. Amin. Oke. Bisa tambahin lagi ya. Boleh, Tuhan tambahin. itu mempertemukan kita sama orang-orang itu ya semua ada maksudnya ya kayak tadi. Kayak ya semua proses kita, orang-orang yang kita temui, nah ternyata itu berdampak luar biasa buat masa depan kita. Kayak tadi pokoknya ya itulah. Jangan tinggalkan Tuhan, tetap fokus sama Tuhan. Sekalipun menderita ya. Sekalipun menderita. Sejak kecil dia digojoh Tuhan dengan penderitaan yang sedemikian rupa, itu ternyata ya tujuannya ini gitu ya. Untuk punya hati supaya mau melayani anak-anak, supaya anak-anak tuh kenal siapa Tuhan itu. Ya, karena kita tutup satu ayat ya saudara ya. Kita tutup dengan satu ayat. Sebentar. Di 1 Petrus tadi ya, 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-21. 1 Petrus pasal 2 ayat 19 sampai 21 nanti akan muncul, sudah bisa baca di bawah ayatnya. Bunyinya seperti ini. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ayat 20, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik, berbuat apa yang benar, dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia. Jadi udah buat benar, buat baik, tapi harus menderita, itu yang dinamakan kasih karunia. Jadi kalau ya itulah kasih karunia pada Allah. Ayat 21, sebab ini yang luar biasa, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Jadi Tuhan manggil kita itu ya untuk menderita. Untuk mengerjakan panggilan ya perlu penderitaan, perlu ada di dalam penderitaan bersama dengan Tuhan. Karena Kristus pun, nah karena Tuhan kasih teladan sama kayak mamamu, dia kasih teladan ke kamu, dia kasih teladan guru ke sekolah minggu kasih teladan, ya kan? Bagaimana harus tetap mengandalkan Tuhan, bagaimana harus patronnya ke Tuhan deh. Sekalipun kadang orang ngomong, doa-doa aja tuh gimana gitu loh maksudnya, nggak ada hasil, nggak bakal ada hasil. Tapi ternyata ada kasus ini gitu. Saya mikir kemarin waktu Zoom ternyata ada kasus itu terjadi 3 hari sampai 3 hari nggak makan dan hanya dikenyangkan dengan doa gitu saudara. Yang dia cuma ngeliat mamanya berlutut begitu. Bagi kebanyakan orang, bahkan saya sendiri ketika mungkin saya ada di posisi itu akan sangat kelihatan konyol gitu ya. Tapi ternyata terjadi dan itu memang yang fase porsi-porsi yang harus mamamu dan keluargamu lewati, hadapi bersama dengan Tuhan. Saya bersyukur sih Mbak. Sekarang kalau lihat semua proses itu Tuhan tuh baik. Semua mendatangkan kebaikan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, untuk saudara dan saya, dan telah meninggalkan teladan buat kita supaya kamu mengikuti jejaknya. Teladan. Biasa, amin. Itu aja, saya nggak ada lagi Pak. Sudah nggak ada lagi. Luar biasa. Saudara, apa yang kita alami, apa yang kita pernah ada di dalamnya untuk kita berjuang, itu ternyata tidak hanya sekedar kita berjalan dan melampauinya, tapi itu menjadi sebuah bekal untuk kita di masa depan. Bahkan bukan bekal hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang-orang. Jadi berkat. Mau ngasih sangu yang luar biasa. Mamamu sekarang itu tuh baru sangu yang berbahagialah someone yang ada di sana. Siapa ya? Aduh, senyum. Yang Tuhan
jadikan pasangannya nanti ya. Maaf nambah sedikit. Tapi dari semua proses itu jadi kayak sama pasangan yang sekarang kayak nanti kalau kita berkeluarga gini. Sama Yes. pasangan yang sekarang ya. Berarti sekarang sudah ada Nanti yang untuk selamanya. sudah ada yang menggantikan yang tadi yang nggak benar, ini yang benar udah ada ya. Jadi selama pengalaman hidup kayak nanti gini ya, kalau berkeluarga gini ya. Iya. Anak harus kenal Tuhan. Ya jadi bekal benar-benar Jadi bekal. bekal yang Oke. luar biasa. Oke. Puji Tuhan. Puji Satu Tuhan. pujian saudara tentang Kita- kesetiaan Tuhan. Bagaimana Tuhan menunjukkan kasih setianya buat setiap kita dan akan selalu menunjukkannya dalam kehidupan kita. Bapa, Engkau setia. Yes. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Dia setia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Amin. Haleluya. Tuhan akan selalu menunjukkan kesetiaannya. Yes. saudara. Sampai kita ketemu di Jangan uploadan lupa berikutnya. subscribe. Oh iya, jangan lupa pelayanannya. Kalau sudah tergerak nggak apa-apa, nggak tergerak juga nggak apa-apa. Jadi it's okay, it's all well, saudara di dalam Tuhan ya. Kalau sudah ini merasa video ini sangat memberkati, sudah bisa share, sudah bisa like, mau komen atau mungkin aku juga punya kisah loh kak. Kalau sudah di Surabaya dan mau menceritakan kisah saudara, boleh kontak kami. Itu aja dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Sampai kita Yesus ketemu memberkati. lagi. Bye. God God bless you, saudara. bless.